Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa rafa'a bihi al-insan wa ja'alahu nurun lil-qulubi wal-abdan wa karrama ahlahu bil-fawzi bid-dunya wa yawma yahsyuru ath-thaqalan wa basyara hamilihi wa hafizathu bil-maghfirati war-ridwan wal-falah wal-fawzi bil-jinan. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي العدنان محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان. أما بعد. Alhamdulillah, kembali dapat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pelajaran tafsir. Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam tafsir surah Al-Fatihah. Itu surah yang pertama dari 114 surah di dalam Al-Quran. Dimulai dengan surah Al-Fatihah yang juga disebut dengan Ummul Quran. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah juga berjumlah 7 ayat, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa huna nanzur ila hadhihi surah al-mukarramah wa hiya surah al-Fatihah. ونبدأ بالكلمات الجديدة. وأول الكلمة مالك بمعنى راجع، يعني مالك بمعنى راجع. بعد ذلك عبد يعبد بمعنى menyembah. عبد يعبد بمعنى menyembah. Thumma ista'ana yasta'inu, memohon pertolongan atau memohon bantuan. Asluhu a'ana yu'inu, ya, asal katanya adalah a'ana yu'inu, itu menolong. Tapi ketika ditambah ista'ana yasta'inu menjadi memohon pertolongan atau memohon bantuan. Seperti halnya ghafara yaghfiru misalnya, ya. Ghafara yaghfiru adalah mengampuni atau memaafkan. Tetapi ketika ditambah istaghfara yastaghfiru atau menjadi istaghfara yastaghfiru, maka maknanya berubah, memohon ampunan atau meminta ampunan. Maka istighfar artinya adalah memohon ampunan. Ba'da dzalik hada yahdi. Hada yahdi menunjuki. Hada yahdi menunjuki. Summa as-siratul mustaqim. Ini dua kata, susunan dua kata. As-sirat jalan, al-mustaqim lurus. Jadi as-siratul mustaqim jalan yang lurus. An'ama yun'imu. An'ama yun'imu memberi nikmat. Memberi nikmat, memberi karunia, ya. An'ama yun'imu. Ghairu bermakna selain atau bukan. Ghairu bermakna selain atau bukan. Al-maghdubu huna isim maf'ul dari ghadaba. Al-maghdubu orang-orang yang dimarahi atau orang-orang yang dimurkai dalam konteks surah Al-Fatihah ini. Al-maghdubu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dallin, dalal
bermakna sesat. Ad-dallin huna, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Bermakna ad-dalalah, kesesatan, ya. Alimun atau la alamun, alamun alam semesta. Artinya adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan alam. Alamun. Berikutnya al-musa'adatu. Musa'adah, pertolongan. Al-musa'adah bermakna pertolongan. Ba'da zalik yaumu al-qiyamah. Yaumul qiyamah huna al-yaum, hari, al-qiyamah, kiamat, hari kiamat bermakna hari kiamat. Ay nusammiha aidan yaumul akhir. Yaumul akhir. Ba'da zalik al-insu. Al-insu al-insan yani bermakna manusia, ay bani Adam. Yani bani Adam bermakna al-insan, manusia. Yaumuddin ala nafsil ma'na bi yaumi al-qiyamah. Yaumuddin yani yaumul qiyamah, itu hari kiamat, hari pembalasan. Ya, lebar atau luas makna yaumuddin atau hari kiamat itu memiliki banyak nama. Al-jinnu, al-jin yang kita kenal dengan jin, ya, bahkan di dalam Al-Quran ada nama surah jin. Jin, makhluk Allah yang kita manusia tak nampak. Jin ada di sekitar kita. Berikutnya al-mardiyyu anhum. Al-mardiyyu anhum ini adalah antonim atau lawan dari al-maghdubu alaihim. Al-maghdubu alaihim lawannya adalah al-mardiyyu anhum. Kalau al-maghdubu alaihim adalah orang yang tadi dimurkai oleh Allah, kalau al-mardiyyu anhum adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah akan mereka. Nah, yang mana semoga kita semua adalah tergolong termasuk ke dalam orang-orang yang al-mardiyyu anhum, orang-orang yang Allah ridhai akan kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya al-muhtadun. Al-muhtadun huna orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi hidayah. Al-muhtadun, ya. Dari kata ini tadi hada yahdi, ada ya yahdi. Al-muhtadun artinya orang-orang yang diberi petunjuk. Dalla yadullu, dalla yadullu menunjuki. Nah, yadullu, dalla yadullu bermakna menunjuki. Yang terakhir arsyada yursyidu, ya, hampir mirip dengan dalla yadullu tadi. Arsyada yursyidu lebih tepatnya adalah membimbing, ya, membimbing atau menunjuki juga. Nah, menunjuki. Dalla yadullu arsyada yursyidu ala nafsil ma'an. Baik. Kemudian di bawahnya, ya, kita melihat di sini ada surah Al-Fatihah dengan jumlah 7 ayat. Naqra'u jama'atan. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Thumma nantaqil ila as-safha at-taliyah, ma'anil kalimat. Nah, kita beranjak ke halaman berikutnya. Di sini ada ma'ani al-kalimat, ya, makna dari kata-kata di atas tadi atau kalimat-kalimat di atas tadi. Kalimat baru yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Al-alamin, ya, kita ketahui tadi alam itu apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Ya, segala sesuatu selain Allah alam, artinya ciptaan Allah semuanya. Kita lihat di sini ada al-insu wal jinnu wa ghairuhum, baik manusia, jin dan selain mereka itu adalah alam, makhluk Allah, artinya ciptaan Allah. Dunia ini alam, langit alam, matahari alam, hujan alam. Al-alamin adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaumuddin, ya, kemudian ada yaumuddin, yaitu hari lain dari yaumul qiyamah ataupun nama lain dari hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaumul ba'si dan seterusnya. Ba'da dzalik iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ay na'buduka wahdaka ya Allah. Ya, bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah semata, wahdaka, ya, semata-mata kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tak ada sedikit pun penyembahan kita, penghormatan kita, ya, pengagungan kita selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan iyyaka. Maka iyyaka duluan, ya, na'bud, artinya memang betul-betul hanya kepada Allah lah kita menyembah, ya, kepada Allah, ya, kepada Allah lah kita menyembah. Adalah tentang akidah kita. Bagaimana di dalam ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan kita jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dzalik nasta'inu ay nas'alukal musa'adah, artinya kita memohon kepada Allah pertolongan. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-'iyazu billah, banyak di antara kita ataupun banyak umat Islam, banyak saudara-saudara kita yang hari ini salah tempat meminta pertolongan. Ada yang minta pertolongan kepada orang pintar, meminta pertolongan kepada paranormal, meminta pertolongan kepada mbah dukun dan lain sebagainya. Wal-'iyazu billah, ya. Padahal jelas-jelas di dalam suratul Fatihah yang minimal kita baca 17 kali dalam sehari semalam, apa? Nasta'in, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Allah lah harusnya ataupun layaknya kita memohon
pertolongan, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, nasta'inu bika wahdaka ya Allah, semata-mata hanya memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, kata hada yahdi tadi, ihdina ya, fi'il amr, memohon apa di sini? Ya, fi'il amr ini diartikan kalau kepada yang lebih tinggi, di sini konteksnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohon. Nah, fi'il amrin kepada yang lebih tinggi itu konteksnya adalah memohon. Apa yang kita mohon di sini? Ya, petunjuk. Arsyidna ila siratil mustaqim wa dullana alaih. Ya. Tunjuki kami, bimbing kami ke jalan yang lurus, ila siratil mustaqim, ya, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, wa dulluna alaih, dan tunjuki kami atasnya. Nah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing ke menuju jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, dan kita memohon juga untuk ditunjuki atasnya. Artinya benar-benar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ayat disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya istiqamah. Kita memohon keistiqamahan, semoga keimanan kita ini selalu terjaga di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena wal a'yazu billah, ada di antara kita yang di awal beriman tapi wal a'yazu billah di akhir hayatnya su'ul khatimah, wal a'yazu billah. Maka kita tidak bisa menjamin apakah keimanan ini akan tetap berada di dalam hati kita. Maka itulah kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Artinya bukan hanya kita memohon petunjuk, dibimbing ke jalan yang lurus, tapi kita memohon juga agar kita diistiqamahkan, ya, ditetapkan kita di jalan Allah tersebut. Akan memohon husnul khatimah, memohon istiqamah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sirat, kemudian ada as-sirata, yaitu at-tariq, jalan, ya. Sirat bermakna at-tariq, jalan. Al-mustaqim bermakna al-mu'tadil, al-mustaqim wal mu'tadil nafs al-ma'na, yakni lurus, ya. Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Al-maghdubu ay al-maghdubi alaihim ay mada diddul mardiyya anhum, ya, lawan dari mardiyya anhum, orang-orang yang diridai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu al-maghdubi alaihim, itu al-yahud. Siapa dalam konteks ini surat al-Fatihah yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah al-yahud, orang-orang ya Yahudi. Al-maghdubi alaihim ay al-yahud. Yang terakhir ad-dallin. Ad-dallin huna bermakna an-nasara, ay ad-dallu diddul muhtadi, itu orang-orang yang sesat, lawan dari orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Jadi Yahudi al-maghdubi alaihim, an-Nasrani, an-Nasara di sini ad-dallin. Wallahu a'lam. Naktafi huna wa nakhtatim bilhamdallah. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.